Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita dari buku Belajar Menyusun Kalimat dan Cerita Pendek Sederhana dalam Bahasa Arab. Ya, kita sudah sampai pada bagian terakhir buku ini ya, bagian ke-6. Di sini pada bagian ke-6 ada 3 bab ya. Bab 1 dan bab 2 ini pengenalan ilmu sharaf atau pengenalan beberapa bagian dari pembahasan ilmu sharaf. Pada bab 1 kita akan belajar mentasrif fi'il maudhi. Fi'il maudhi itu nanti ya, yang selama ini kita pelajari itu nanti bisa ditasrif, diubah berdasarkan pelakunya. Kalau selama ini yang kita sudah pelajari itu adalah fi'il maudhi yang pelakunya itu dia ya, huwa, baik laki-laki ya, huwa dia untuk laki-laki, hiya dia untuk perempuan ya. Dan di sini ada tambahan bagaimana cara mengubah fi'il maudhi ini menjadi yang pelakunya itu kamu laki-laki ya, seperti anta, atau kamu perempuan ya, anti, atau saya ya, baik untuk laki-laki dan perempuan ya. Di buku antum sudah diberikan contoh 2 fi'il ya, akhadha dan daraba. Di sini saya ingin tambahkan satu, yaitu kataba. Ya, cara mentasrifnya berdasarkan pelaku ya. Kita bacanya kataba katabat, katabta katabti, katabtu. Ya, kataba ini terjemahinnya dia ya, satu orang laki-laki telah menulis, katabat dia atau orang perempuan telah menulis, katabta kamu ya, satu orang laki-laki telah menulis, katabti ya kamu ya, satu orang perempuan ya telah menulis, katabti ya, katabtu saya ya, satu orang laki-laki atau perempuan ya, tergantung yang bicara siapa. Kalau dia laki-laki berarti dia laki-laki satu orang, kalau perempuan perempuan ya. Katabtu bentuknya sama ya, jadi bacanya kataba katabat, katabta katabti, katabtu ya. Nanti di tingkat lanjutan ya akan ada penjelasan lebih rinci lagi bagaimana caranya mentasrif ini berdasarkan pelaku yang lebih dari 5 ini ya. Ada yang untuk 2 orang ya, mereka, 2 orang lebih, dan seterusnya ya. Insya Allah setelah buku Belajar Menyusun Kalimat ya, kita akan belajar buku ini ya. Siapa bilang ilmu sharaf susah ya, ini membahas tentang cara mentasrif fi'il ya, lebih rinci. Atau ada yang lebih lengkap lagi kalau antum mau ya belajar secara otodidak, insya Allah bisa dari buku ini ya, belajar tasrifan. Ada 2 jilid ya, 2 jilid lumayan tebal ya. Tapi insya Allah kalau antum sudah hafal tasrifan dalam buku ini ya, insya Allah sudah menjadi bekal yang cukup ya di tingkatan pemula untuk bekal memahami atau bisa membaca tulisan bahasa Arab yang tanpa harokat ya. Insya Allah mempelajarinya mudah, yang penting kita belajarnya bertahap ya. Jadi seperti itu cara tasrifan dari fi'il untuk fi'il maudhi untuk 5 pelaku ya, dia, huwa, hiya, anta, anti, dan ana ya. Untuk contoh yang lain bisa antum baca di buku ya. Di sini ada catatan yang pertama, setelah fi'il yang mengandung makna dia, baik laki-laki atau wanita, harus disebutkan nama pelakunya. Jadi kalau kita pengen membuat kalimat ya dari fi'il yang mengandung makna dia ya, huwa atau hiya, maka di depannya di sini kita kasih pelaku, misalnya kataba Muhammadun, katabat Aisyatu ya, seperti itu maksudnya. Kemudian catatan yang selanjutnya, nama pelaku boleh tidak disebut jika sebelumnya telah disebutkan ya. Kayak contohnya di buku di situ Zaidun akhadha, atau di sini ya misalnya saya kasih contoh, misalnya Zaidun kataba, Zaid telah menulis ya. Maka setelah kataba ini nggak usah disebut pelakunya ya, karena kalau kita belajar tingkat yang lebih lanjut lagi ya, di sini kalau seandainya setelah kataba ini tidak ada fi'il nama ya, orang gitu misalnya, atau pelakunya tidak disebut namanya langsung, maka dikatakan ya, afwan, setelah fi'il ini kaidahnya kan harus disebutkan fa'il ya. Ini kaidah umumnya seperti itu, setelah fi'il harus ada fa'il ya. Tapi kalau nanti kita dapati sebuah kalimat setelah fi'il, kok di sini kita cari nggak ada fa'il
Ya, tapi dari susunan kalimat secara keseluruhan kita sudah mendapatkan informasi bahwasannya ya pelakunya itu sudah disebutkan dia sebelum fiil ini. Maka kita katakan bahwasanya fa'ilnya ini adalah dikatakan itu dhamir mustatir. Ya, kata ganti yang tersembunyi yang merujuknya ke belakang ini. Ya, tapi di sini Zaidun ya, meskipun secara makna dia pelaku, ya kan yang menulis kan Zaidun, tapi secara nahwu namanya mubtada. Ini sudah sehingga saya sudah bahas sudah saya bahas di pembahasan sebelumnya. Dan mubtada dan setelahnya ini namanya khobar. Ya, jadi khobar bisa berupa isim, bisa juga berupa nanti berupa kalimat atau rangkaian kata dan seterusnya. Ya, sebagaimana yang sudah kita bahas. Ya, ini mubtada dan ini khobarnya. Ini maksud dari catatan yang kedua ya. Kalau antum ingin mendapatkan pembahasan rinci tentang domir ya, di sini bisa dibaca ya di buku Mengenal Domir Lebih Dekat. Di sini ada perinciannya, ada pembahasan tentang domir, mustatir dan lain sebagainya. Insya Allah sangat bermanfaat ya untuk menambah wawasan kita tentang domir ya. Jadi itu ya catatan kedua, nama pelaku boleh tidak disebut jika sebelumnya telah disebutkan ya. Kemudian yang ketiga, setelah fiil yang mengandung makna kamu dan saya, nama pelaku tidak perlu disebutkan. Jadi kalau kita pengen bikin kalimat ya yang di situ fiil maudinya sudah mengandung makna saya, kamu atau saya, maka setelahnya jangan disebutkan fa'il. Ya, katabta langsung katabta maf'ul bih misalnya, katabta risalatan, katabti risalatan, katabtu risalatan. Seperti itu. Kemudian yang keempat, fiil maudi ini bisa dipasangkan dengan dhamir munfasil seperti berikut ini. Ya, huwa daraba, hiya darabat, anta darabta, anti darabti, ana darabtu. Seperti ini. Huwa kataba, hiya katabat, anta katabta, anti katabti, ana katabtu. Ya, demikian ya, sedikit pembahasan tentang tasrif fi'il maudi untuk tingkatan pemula ya. Dan di sini cukup antum hafalkan aja pola-polanya ini. Ya, silakan kerjakan latihannya, kemudian cocokkan jawaban antum dengan kunci jawaban. Kalau masih ada yang belum jelas silakan tanyakan di kolom komentar. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.